Kalau mungkin di Jakarta yang kita kenal adalah soto dengan poyanya. Tapi kalau di Lamongan sendiri banyak tes menggambarkan bahwa ini adalah terahnya siapa. Cara penyajiannya, cara masaknya itu lain. Lain tangan kalau buat orang Jawa, lain tangan, lain rasa. Gitu. Ketika mengenang sebuah kota, biasanya saya mengenang bangunan-bangunan bersejarahnya atau landmark-landmark yang membuat kota itu memiliki tempat istimewa. Kadang juga saya mengingat baunya. Tapi di kota ini, saya tahu setelah ini, setiap kali ada orang menyebutkan nama tempat ini, saya akan selalu mengenang cita rasa sebuah masakan. Ini Lamongan, saya Dea Nugrah, selamat datang di Asumsi Distrik. Kalau membicarakan Lamongan, kita lekas terkenang kepada warung-warung soto yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan memang, para pedagang yang merantau ini memberikan dampak besar. Selain mempopulerkan cita rasa khas soto Lamongan, banyak di antara mereka yang membawa pulang buah kesuksesannya ke kota di pesisir Pulau Jawa ini. Keberhasilan lintas generasi tersebut diabadikan oleh Indomie, produk mie instan asli Indonesia. Dengan varian rasa soto Lamongan yang otentik, juga dengan jaringan warmindo yang menjangkau seluruh negeri. Nah, awalnya itu saya ikut saudara tiri saya untuk belajar soto itu. 1 minggu saya ikut, kemudian saya sudah bismillah, mulai sendiri, mikul sendiri, masih bujangan. Kalau masalah kuliner loh ya, seperti saya ini soto Lamongan tempatnya di sini. Umpama bumbunya itu sama dengan saya, tidak kemungkinan cara penyajiannya, cara masaknya itu lain. Lain tangan kalau buat orang Jawa, lain tangan, lain rasa. Gitu. Jadi tidak semua orang itu bisa meracik. Bisa meracik tapi tidak sehebat rasanya itu seperti itu. Paling ramai itu Indomie goreng, Indomie soto spesial, ada lagi Indomie soto Lamongan. Sebenarnya juga sama, Indomie soto Lamongan sama soto Lamongan asli. Cuman enaknya Indomie soto Lamongan itu harganya juga murah, juga dapat dibeli di mana-mana. Memang demikian ya, orang sekarang mengenal Lamongan ini ada 2 hal. Yang pertama dari Persela. Orang di mana-mana mengatakan Lamongan Persela, Lamongan El Amania. Dan yang kedua biasanya orang mengatakan kalau mengenal Lamongan, oh soto Lamongan. Nah, soto Lamongan ini adalah pahlawannya untuk membuat Lamongan ini menjadi terkenal. Gitu. Karena bagi sebuah daerah, keterkenalan, kemasyhuran ini adalah mutlak. Soto Lamongan ini adalah pahlawannya yang memulai mengangkat nama Lamongan sebagai sebuah frasa yang sangat terkenal. Ya.
Pada mulanya adalah Desa Siman, sekitar 20 km dari pusat kota Lamongan. Desa yang dikelilingi sawah ini merupakan kampung halaman para perintis. Sejak puluhan tahun lalu, banyak warganya merantau ke kota-kota besar untuk berdagang makanan, termasuk soto. Hasilnya, bangunan-bangunan megah, kisah-kisah sukses, dan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pak, pertama kali orang-orang Lamongan ini keluar daerah untuk dagang soto ini kira-kira kapan, Pak? Sekitar tahun 50-an, Mas. Tahun 50-an? Iya. Itu generasi orang tuanya Bapak? Orang tua saya. Lalu Bapak sendiri karena ikut sama keluarga meneruskan gitu, Pak? Meneruskan. Tapi asal-usulnya kan bukan soto Lamongan, Mas. Madura. Soto Madura. Tadinya Awalnya itu soto soto Madura. Madura namanya. Tahun 86 adanya pecel lele, jual soto plus pecel lele itu berubah namanya jadi soto Lamongan. Karena warungnya warung Lamongan. Iya, Iya. itu. Boleh tahu nggak, Pak, bedanya cara membuat soto Madura sama cara membuat soto Lamongan? Oh, nggak ada bedanya, cuma beda ikannya. Oh, dagingnya beda. Daging, tadinya kan pakai daging sapi, sekarang pakai ayam. Dan lagi ayam kan lebih murah. Itu. Jadi keuntungannya lebih banyak orang dagang soto itu. Waktu dulu Lamongan itu belum ada yang berani merantau, gitu loh. Jadi pionir di sini udah ada yang di Jakarta, begitu ada. Akhirnya kan tangga-tangga desa sebelah atau yang ada agak jauh itu ikut direkrut untuk menjadi asisten rumah tangganya. Setelah pandai mendirikan sendiri, akhirnya berkembang sampai kemana-mana itu. Bahkan tenaga kerjanya, asistennya itu aja bukan dari sini saja, dari Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada. Kalau di kampung kan penghasilan kan, ya saya sendiri merasakan waktu saya kecil susah, pekerjaan apa lagi selain pertanian. Lahan kan terbatas, orangnya bertambah. Jadi kalau misalnya satu rumah tangga punya lahan 2 hektar misalnya, anaknya 3 aja udah dibagi. Ya karena tadi pionernya jualan soto, dan kebetulan khusus orang Siman itu Jakarta yang sudah menjadi rumah keduanya. Siman ini cuma rumah singgah. Kalau lebaran aja ramenya, yang sepuh-sepuh ini aja. Ini kalau nggak terlalu sepuh ya masih keluar ini. Di sana dagangnya ya rame, sekarang anaknya ini dagang. Anak saya 4 semua nggak ada yang mau dagang. Saya suruh nerusin tuh, tolong ini nggak ada yang mau, cari tempat nggak ada yang mau. Punya anak tuh tak sekolahin, tak kuliahin, kerja sendiri-sendiri nggak mau punya bapaknya gini. Sampai kuliah S1, S2 ya dari situ tadinya. Nggak merasa ada yang hilang gitu, Pak? Ya gimana lagi mas, mau anaknya nggak mau, Mang. Kalau mau kuliner sama dengan orang tua ya ada niat mau ke sana, cuman kuliner itu agak berat, Mas. Soto itu ribet, Mas, bumbunya juga. Kalau mau enak juga kan ya ada rahasianya juga. Ya kan kalau bisnis kuliner itu susahnya itu kan dari prosesnya sampai itu kan istilahnya 1 hari itu kerja terus lah, Mas, gitu. Jadi kayak seperti saya misalnya sebagai guru ngajar, mungkin dari jam segini sampai jam segini, nanti di jam berapa kan di rumah istirahat. Nah, kalau misalnya buka kuliner kan istirahat mungkin cuma berapa jam. Dari awal buka terus nutup lagi, itu kan kita kan kerja terus. Mungkin yang saya nggak sanggupnya mungkin di situ juga. Kalau lihat orang tua, Mas, ya, apalagi ibu saya, dari pagi saya tuh berangkat sekolah itu orang tua itu kadang masih istirahat. Kenapa? Subuh baru pulang. Terus nanti saya sekolah, baru ke pasar terus nanti di rumah nyampe pasar masak. Setelah masak istirahat sebentar, terus buka warungnya itu sampai malam lagi. Seperti itu terus pokoknya. Jadi kan kalau saya lihatnya juga lelahnya di situ itu nggak sanggup saya itu. Nggak ada ujungnya, Mbak, ya? Iya. Karena emang soto Lamongan itu sejarahnya buat keluarga saya itu juga panjang ya, orang tua sampai seperti itu. Terus pokoknya mereka itu kan buka soto Lamongan bukan karena emang itu, yang penting itu ke arah pendidikan anak-anaknya. Jadi ya kalau buat saya sendiri,
soto Lamongan itu ya masa depan kami gitu. Ada banyak cara untuk memelihara kekayaan cita rasa kuliner Nusantara. Dan Indomie menjalankan tugas ini dengan mengemas kelezatan yang otentik secara modern. Bicara tentang Indomie, banyak orang sepakat bahwa cara menikmatinya yang terbaik adalah di Warmindo. Begitu juga untuk Indomie Soto Lamongan. Di Warmindo, semangkuk Indomie tak hanya mengenyangkan, tapi juga memperkenalkan cita rasa yang paripurna. Bapak sendiri memandang misalkan ada perusahaan swasta yang berusaha merawat warisan kuliner soto Lamongan dengan cara seperti itu gimana Pak? Bangga atau apresiatif atau malah antipati kayak nggak usah gitu? Di era seperti ini, dan bahkan saya pikir bisa saja dan sebuah keharusan, misalnya itu jadi brand yang luar biasa, esensi dan substansi sotonya nggak hilang, masih soto lah, ya, masih soto ayam Lamongan gitu. Ya kalau dulu kan emang Lamongan kan nggak begitu orang kenal ya Mas ya. Sekarang kan sudah ada produk yang pakai nama soto Lamongan, berarti kan orang kan sudah mengenal soto Lamongan kan gitu. Kalau misalnya gimana sih rasa soto Lamongan, kalau pengen nyoba yang soto aslinya kan pasti kan dia ingin cari juga. Jadi kan orang yang nggak kenal malah jadi tahu kan gitu.